Welcome to the Baseface Network. Baik, adapun materi pertama yang akan kami bahas pada kesempatan kali ini yaitu definisi, penyebab, dan gejala klinis TB yang terbagi dalam 4 fase perkembangan penyakit. Nah, yang pertama itu kita membahas tentang definisi dari tuberkulosis. Apa sih TBC itu? Nah, TBC itu merupakan penyakit infeksi yang mudah menular yang disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis. Bakteri ini dapat menyerang beberapa organ dalam tubuh manusia, tetapi sebagian besar bakteri ini menyerang organ paru-paru. Baik, materi selanjutnya itu adalah penyebab. Nah, penyakit TB ini disebabkan oleh infeksi bakteri Mycobacterium tuberculosis yang dapat masuk ke tubuh melalui inhalasi droplet dari orang yang terinfeksi bakteri tersebut. Nah, Mycobacterium tuberculosis ini merupakan organisme kecil berbentuk batang yang relatif tumbuh secara lambat, juga tahan asam dengan kapsul bagian luar berbentuk lilin. Yaitu adalah gejala klinis TB yang terbagi dalam 4 fase perkembangan penyakit. Nah, fase yang pertama itu adalah infeksi primer, yaitu infeksi yang terjadi saat seseorang pertama kali terpapar bakteri Mycobacterium tuberculosis. Bakteri ini menginfeksi paru-paru dan sistem kekebalan tubuh yang membentuk granuloma untuk mencegah penyebaran. Gejala ini biasanya ringan atau tidak ada. Nah, yang kedua itu adalah fase latensi. Bakteri TB di sini tertidur di dalam tubuh orang tanpa gejala. Orang pada fase ini tidak menular dan sekitar 90% tetap tidak mengembangkan TB aktif kecuali sistem kekebalan tubuhnya melemah. TB laten dapat dideteksi melalui tes tuberkulin atau darah. Yang ketiga itu fase TB aktif, yaitu bakteri kembali aktif dan berkembang biak terutama saat kekebalan tubuh melemah. Gejalanya meliputi batuk lebih dari 3 minggu, dahak berdarah, demam, berkeringat di malam hari, penurunan berat badan, dan kelelahan. TB aktif sangat menular dan membutuhkan pengobatan intensif. Nah, fase yang terakhir atau fase penyebaran atau TB ekstra paru yaitu TB yang menyebar ke organ lain seperti tulang, ginjal, atau otak. Gejala tergantung pada organ yang terinfeksi seperti sakit kepala parah dan kejang pada TB otak. Baik, selanjutnya itu ada gambaran epidemiologi. Nah, gambaran epidemiologi dibagi menjadi 3. Yang pertama itu orang. Tuberkulosis dapat menyerang siapa saja, tetapi beberapa kelompok populasi lebih rentan terhadap infeksi aktif. Nah, dalam hal ini terutama penderita HIV, perokok, dan mereka yang mengalami malnutrisi. Yang kedua itu tempat. Faktor geografis memiliki peran yang sangat penting dalam penyebaran TB. Daerah yang akses terhadap layanan kesehatan terbatas seperti pedesaan terpencil dan daerah perbatasan. Prevalensi TB itu seringkali lebih tinggi. Nah, kemudian waktu. Dari perspektif temporal, insiden TB menunjukkan adanya fluktuasi musiman dengan peningkatan yang signifikan selama bulan-bulan dingin. Selama musim dingin atau cuaca yang lebih sejuk, tubuh seringkali mengalami penurunan daya tahan tubuh yang membuatnya lebih rentan terhadap infeksi. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai rantai penularan tuberkulosis. Rantai penularan tuberkulosis umumnya terjadi melalui udara. Ketika penderita tuberkulosis aktif membersihkan lendir atau dahak saat batuk atau bersin, bakteri tuberkulosis akan ikut keluar melalui lendir tersebut dan terbawa ke udara. Selanjutnya, bakteri tuberkulosis akan masuk ke tubuh orang lain melalui udara. Saat batuk atau bersin, penderita tuberkulosis dapat menyebarkan kuman yang terdapat di dahak ke udara. Dalam sekali batuk, penderita tuberkulosis dapat mengeluarkan sekitar 3.000 percikan dahak. Bakteri tuberkulosis yang berada di udara bisa bertahan berjam-jam, terutama jika ruangan dalam keadaan gelap dan lembab, sebelum akhirnya terhirup oleh orang lain. Umumnya penularan terjadi di ruangan di mana percikan dahak berada dalam waktu yang lama. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi penyebaran tuberkulosis. Yang pertama ada karakteristik individu. Misalnya jenis kelamin yang dimana laki-laki lebih berisiko terkena tuberkulosis. Yang kedua faktor sosial ekonomi. Misalnya kelompok orang yang tidak mampu tinggal di lingkungan padat penduduk. Yang ketiga faktor kepadatan hunian dan perbedaan penduduk. Yang keempat
faktor riwayat kontak dengan penderita tuberkulosis. Yang kelima, faktor lingkungan fisik rumah yang dimana lingkungan memiliki pengaruh terhadap perkembangbiakan bakteri tuberkulosis. Yang keenam, faktor gizi dan status kesehatan. Kemudian ada pencegahan dan penanggulangan TB. Pencegahan 1. Menggunakan masker saat berada di tempat ramai dan berinteraksi dengan penderita TBC serta mencuci tangan. Kemudian yang kedua, tutup mulut saat bersin, batuk, dan tertawa atau gunakan tisu untuk menutup mulut. Tisu yang sudah digunakan dimasukkan ke dalam plastik dan dibuang ke kotak sampah. Yang ketiga, tidak membuang dahak atau meludah sembarangan. Yang keempat, pastikan rumah sudah memiliki sirkulasi udara yang baik, misalnya dengan sering membuka pintu dan jendela agar udara segar serta sinar matahari dapat masuk. Yang kelima, jangan tidur sekamar dengan orang lain sampai dokter menyatakan TBC yang diderita tidak lagi menular. Yang keenam, khusus bagi penderita TB menggunakan masker ketika berada di sekitar orang, terutama selama 3 minggu pertama pengobatan. Upaya ini dapat membantu mengurangi resiko penularan. Kemudian ada penanggulangan. Yang pertama, penguatan komitmen dan kepemimpinan di semua tingkat pemerintahan untuk mendukung kebijakan eliminasi TB. Yang kedua, peningkatan akses layanan kesehatan berkualitas yang berpihak pada pasien. Yang ketiga, pencegahan sebagai langkah kunci dalam strategi penanggulangan TB. Yang keempat, pemanfaatan riset dan teknologi memperkuat upaya penanggulangan TB. Yang kelima, peran aktif komunitas dan mitra lintas sektor termasuk sektor swasta dan organisasi non-pemerintah. Yang terakhir, ada penguatan manajemen program melalui penguatan sistem kesehatan sebagai pilar utama.